Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Dengan semangat shalom Bapak Ibu saudara sekalian. Shalom. Apa kabarnya malam hari ini? Biasa, amin. Baiklah, sebelum kita mulai dari kita, mari kita ambil untuk sebuah starter sejenak. Amin. Sedang untuk semuanya bangku berdiri, kita akan menyanyikan Mars Budi DMB. Kita masukkan hati kita mau datang pada Tuhan, karena kita percaya hanya di dalam nama Tuhan saja ada kekuatan, di dalam nama Tuhan ada pembaharuan dalam hidup kita. Kita mau datang dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, karena Yesus adalah permata hati kita. Mari kita memuji Tuhan, Yesus engkaulah permata hatiku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Bapa dan bukan Tuhan. Saat ini Bapa, kami datang dengan kerinduan hati kami Bapa, dengan segenap hati kami Bapa. Bersama kita katakan, dengan segenap hati dan jiwaku datang padamu, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup Bapa, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Lebih bersungguh-sungguh kita mengatakan dengan segenap hati kami Bapa, dengan segenap hati dan jiwaku kami datang padamu Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu sanggup Bapa, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkan iman kami Bapa, dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu
semakin indah bagimu. Jadikan ku indah, jadikan ku indah, dan semakin indah jadikan ku Tuhan. Ku indah dan semakin indah bagimu. Benar Tuhan, jadikan kami semakin indah dari hadapan-Mu Bapa, karena Engkau memandang hati kami Yesus. Bapa, kami akan memulai ibadah ini kami Tuhan. Bila kiranya Engkau beserta kami Tuhan dari awal hingga selesai Tuhan. Terlebih lagi Bapa, Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari pakai hamba-Mu ini secara luar biasa Bapa. Apa yang ingin disampaikan Tuhan adalah ungkapan isi hati-Mu kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami berdoa Bapa bagi teman-teman kami dalam perjalanan, mereka sampaikan teman ini dengan selamat tanpa kekurangan saat apapun Bapa. Bagi teman-teman kami tidak bisa hadir Tuhan, kami tidak tahu apa menjadi permasalahan mereka Bapa. Tapi kami percaya Engkau yang senantiasa mengetuk pintu hati mereka Bapa. Engkau yang senantiasa melawat mereka juga Tuhan seperti Engkau melawat kami Bapa. Kami bersuka hati, kematian kami hancurkan segala kuasa kegelapan yang mencoba mengganggu ibadah kami. Kami tolak di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Berkat kuasa darah-Mu, berkat malaikat surga-Mu menutup buku sekali satu persatu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah doa kami pertaruhkan hanya di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Maka kita percaya, kita katakan amin. Saya undang untuk semuanya berdiri. Karena kita percaya bahwa hari ini kita merasa bahagia kita dapat berkumpul bersama saudara iman kita untuk berkumpul dan memuji nama Tuhan. Kita memuji Tuhan hari ini merasa bahagia. Nama tepuk tangan. Bersama saudara seiman.
kasih doanya. Dan kembali teman semua. Baiklah, kita akan dalam berkenan Tuhan. Yang kemudian adalah hambanya Bapak Pendeta Arisma. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan dengan pujian inilah yang kau setiap waktu. Ya Tuhanku, aku dan bermasuk bagimu Tuhan. Aku hendak bernyanyi bagimu.
dan biarlah pimpinan Roh-Mu boleh menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu yang tidak mungkin dijangkau dan mengerti oleh akal pikiran, kemampuan dan kehebatan kami. Dan biarkan hamba-Mu yang terbatas ini dengan hadirat roh pimpinan-Mu boleh memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana, dan apa yang sudah dipersiapkan boleh disampaikan dengan baik, sehingga kami boleh diteguhkan, kami boleh dikuatkan, kami boleh ditegur, kami boleh juga diingatkan tentang kebenaran-Mu, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Shalom. Selamat malam minggu. Baik, mari kita membuka kitab kita dari Amsal 11 ayat yang pertama sampai ke-11, menjadi pribadi yang jujur, yang akan kita renungkan pada hari ini. Amsal 11 ayat yang pertama sampai yang ke-11. Kita bacakan firman ini secara bergantian. Teman-teman yang membawa Alkitab silakan dibuka, dan yang tidak membawa pasti ada HP, boleh diizinkan dibuka. Untuk hari ini silakan dibuka, tapi Alkitabnya Amsal 11 1 sampai 11. Kita bacakan secara bergantian. Kaum pria ayat yang pertama mulai dari neraca ya. Lalu kaum perempuan ayat yang kedua, demikian selanjutnya sampai ayat yang ke-11. Kaum pria, amin. Ya, kita baca ayat yang pertama, setelah itu kaum perempuan. 2, 3. Ya. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi Ia berkenan akan batu timbangannya tepat. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Jalan orang saleh diratakan oleh kebenarannya, tetapi orang fasik jatuh karena kefasikannya. Pengharapan orang fasik gagal pada kematiannya, dan harapan orang jahat menjadi sia-sia. Dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Sama-sama. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amin. Demikian jauh pembacaan firman kami menjadi perenungan kita pada hari ini. Teman-teman yang kekasih di dalam Yesus Kristus, menjadi pribadi yang jujur adalah kerinduan dan harapan semua orang. Gak ada orang yang sebenarnya mau hidupnya bohong-bohong dalam kehidupan ini, tidak. Pasti mau hidup jujur, mau hidup benar. Apalagi kita yang hidup di dalam Tuhan, apalagi kita pemuda-pemudi Kristen, remaja Kristen, atau orang yang mau hidup, mau makin hari makin menyerupai di dalam Tuhan. Pasti mau hidup benar, pasti mau hidup jujur. Minggu yang lalu kita dengarkan, harapan kita, kehidupan kita menghasilkan sesuatu, berbuah dalam kehidupan ini. Nah, tetapi bagaimana supaya berbuah kalau kita tidak di dalam Tuhan? Nah, karena itu teman-teman yang kekasih, mari kita dalam kehidupan ini terus makin hari menjadi pribadi yang jujur. Ya, jujur dalam hal ini bukan saja dari sisi bahasa Alkitab yang disampaikan hidup jujur, enggak, tapi
dalam semua hal aspek kehidupan kita harus hidup jujur. Ketika pengamsal mengatakan hidup jujur itu ada dua sisi. Kalau orang benar itu hidupnya jujur, dia akan mendapatkan ini. Orang fasik dipakai istilah lain lagi, pengkhianat. Ada di sini kan? Pengkhianat dipakai istilah itu. Nah, itu akan hidup dalam dua arah yang berlawanan. Nah, kita pemudi Kristen, remaja Kristen pasti memilih yang benar. Nah, teman-teman yang kekasih, jujur dalam arti kata secara hurufiahnya itu dikatakan lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus, ikhlas. Nah, itu orang jujur, teman-teman. Jadi kalau di antara kita ada yang ikhlas, ada yang tulus, ada yang tidak curang, ada yang tidak berbohong, ada yang lurus hati, itu orang yang jujur. Nah, di mana kita di antara terjemahan ini atau arti ini? Nah, tentu kita mengharapkan semuanya kita ada di dalamnya, yaitu orang yang ikhlas, yang tulus, tidak curang, tidak berbohong, lurus hati. Ya, gimana pula itu lurus hati? Apa itu lurus hati? Ya bisa jujur. Nah, apa itu lurus hati? Ya seperti ikhlas, tulus, tidak berbohong. Nah, teman-teman yang kekasih di dalam Yesus Kristus, jangan ada dusta di antara kita. Satu pribadi yang sering kita dengar, yang pada prinsipnya semua orang menyenangi. Tidak ada dusta di antara kita. Amin. Gak ada orang yang mau hidup dalam kebohongan. Pasti mau hidup dalam apa adanya. Ya, jujur. Jangan ada dusta di antara kita, itu yang sering kita dengar kan? Dalam pekerjaan, dalam pendidikan, ya termasuk kami, dalam keluarga, anak muda, dalam persahabatan, dalam pergaulan, jangan ada dusta di antara kita. Kita sering mendengar peribahasa ini yang pada intinya orang menyenangi hidup apa adanya atau jujur. Namun faktanya teman-teman, tidak semua orang berani dalam menjalani hidupnya dengan jujur. Enggak semua. Jadi apalagi zaman now, kata orang, ya, orang hidup dengan dibalik topeng begitu ya. Makanya ada lagu buka dulu topengmu. Ya karena ada dusta di antara kita, makanya terciptalah lagu jangan ada dusta di antara kita. Jadi faktanya tidak semua orang berani menjalani kehidupan ini dengan jujur. Termasuk ketika bekerja. Semua orang berani jujur. Termasuk ketika mengerjakan tugas-tugas kalau yang di sekolah. Jujur. Nah, dia ambil dari referensinya itu dari internet. Tapi nggak dimasukkan footnote catatan kakinya. Aku ambil dari www katanya kan. Nah, lalu ada catatannya. Siapa yang mau? Enggak berani, enggak semua orang dianggap itu pendapat pribadinya. Ya. Sekarang ya saya nggak tahu yang mungkin itu yang kuliah ya, yang ada referensinya. Kalau mengerjakan tugas kan ada ya referensinya dibuat itu. Saya mengambil dari buku ini atau dari internet ini alamat internetnya. Nah, kalau yang SMA, itu langsung di copy paste. Jujur, menjadi pribadi yang jujur. Jadi saya nggak tahu apakah mudah-mudahan di antara kita tidak ada yang seperti itu. Amin. Yang copy paste ya, langsung. Maaf itu di copy paste. Langsung ambil bulat-bulat, ya ngambil bulat-bulat. Dalam mengerjakan tugas-tugas ya, dalam pendidikan. Termasuk juga dalam persahabatan. Ya jujur enggak? Wah, itu memakai topeng itu. Tapi ada juga yang tidak memakai topeng, tampil apa adanya, banyak itu di antara kita banyak.
Maksudnya tampil apa adanya. Dia jujur, menampilkan keberadaannya apa adanya. Dia bersahabat, dia bergaul, dia apa adanya. Dia nggak mau bohong-bohongan. Dia hidup dalam kejujuran. Nah, teman-teman yang kekasih di dalam Yesus Kristus, padahal kejujuran adalah sesuatu yang membuat manusia kokoh dalam hidupnya dan hal yang sangat penting dan harus dimiliki sebagai anak-anak Tuhan. Nah, dalam pekerjaan, ketika kita diperhadapkan dalam berbagai macam, ada tantangan, ada pergumulan, nah, termasuk dalam mempertanggungjawabkan segala sesuatu dalam pekerjaan, yang dipromosikan, yang dicari adalah orang yang jujur. Nah, termasuk juga mungkin dalam pendidikan, termasuk juga dalam persahabatan. Ya, persahabatan saya haluskan bahasanya sedikit. Orang yang berpacaran, termasuk juga yang berpacaran, itu pasti dicari orang yang jujur. Gak mau orang mencari yang bohong-bohongan. Nah, jadi teman-teman yang kekasih di dalam Yesus Kristus, mari dalam kehidupan kita menjadi pribadi yang jujur harus menjadi cita-cita kita. Ketika bekerja, bekerjalah dengan jujur. Ketika bersahabat, bersahabatlah dengan jujur. Ketika dalam keluarga, berkeluargalah dengan jujur. Ketika dalam melaksanakan pendidikan, belajar, ujian, ngerjakan tugas, ngerjakan paper, ngerjakan skripsi, berlakulah dan kerjakanlah dengan jujur. Nah, teman-teman yang kekasih, beberapa hal yang mau kita renungkan sehubungan dengan kejujuran. Nah, tentu banyak sekali diungkapkan dalam Amsal 11 sampai sebenarnya ayat 31. Tapi beberapa saja yang saya ungkapkan betapa bermanfaat hidup kita dalam kejujuran. Yang pertama, kita lihat, ya langkahilah kalau semua sampai malam kita nanti. Ayat yang ketiga, ya kita baca ayat yang ketiga. Di situ dikatakan itu orang jujur dituntun atau dibimbing oleh kejujurannya. Keren itu. Ayat yang ketiga kita baca 2, 3, ya. Orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Itu. Jadi kalau kalimat selanjutnya dikatakan, tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Mana yang kita pilih? Itu. Jadi orang yang jujur hidupnya dipimpin oleh kejujurannya itu. Oleh ketulusan, tadi kan dikatakan, saya katakan jujur itu artinya tulus. Jadi orang yang jujur itu, orang yang tulus itu dipimpin oleh ketulusannya. Tetapi pengkhianat dirusak oleh kecurangannya. Nah, cobalah praktekkan ini dalam persahabatan, dalam bergaul, dalam bekerja. Orang yang curang akan dirusak oleh kecurangannya. Orang yang jujur akan dipimpin oleh kejujurannya. Dalam bersahabat, dalam bekerja, dalam pendidikan. Nah, kalau bohong-bohong dalam pendidikan, enggak itu apa itu? Ku dapat bahasaku sendiri itu, aku yang menulis itu. Paperku itu aku nggak mau contek ke yang lain, gitu. Contohnya ya. Nah, tapi lama-kelamaan ketahuan, kan? Apa yang terjadi? Ya sudah. Nah, gurunya atau dosennya akan mencap mahasiswa ini. Nah, anak ini, mahasiswa ini bohong rupanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dirusak oleh kebohongannya, ketidakjujurannya. Nah, termasuk juga ya orang yang bersahabat, yang tadinya kita ada teman, karena kita nggak jujur sama teman, kita tidak tampil apa adanya, justru ada dusta di antara kita. Akhirnya apa yang terjadi? Nggak punya teman, nggak mau berteman lah, nggak mau bersahabat lah sama dia. Dia suka bohong. Nah, itulah sebabnya kita harus menjadi pemuda atau remaja yang jujur.
dalam kehidupan kita. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari lebih keren lagi, teman-teman. Ayat yang ketiga, saya bacakan. Orang baik dituntun oleh kejujurannya. Itu, orang baik dituntun oleh kejujurannya. Nah, terjemahan dari orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya. Nah, ini yang agak apa sedikit. Orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongan. Itu ngeri kali. Nah, jadi kalau sebenarnya sedikit dihaluskan bahasanya, tapi mudah kita mengerti. Kalau pengkhianat, siapa sih pengkhianat gitu ya? Nah, jadi pengkhianat itu di sini dikatakan orang yang suka bohong dihancurkan oleh kebohongannya. Hati-hatilah kita dalam kehidupan ini. Jangan suka bohong. Jangan suka bohong sama papa mama. Jangan suka bohong sama sahabat, sama teman. Nah, nanti akan dihancurkan oleh kebohongan kita. Itu, ya, bahaya. Jadi kalau nggak bisa, kalau pekerjaan itu, paper itu apa ya paper ya? Tugas-tugas di sekolah lah. Ya diambil dari internet, ya ditulis saja. Ku ambil dari internet bu, pak. Tapi ku bahasakan sedikit gitu dengan bahasa. Kan nggak apa-apa. Lebih terhormat itu daripada memang aku itu guru, aku yang mengerjakan itu pak guru. Wah bahaya itu. Ya. Jadi mari teman-teman yang kekasih dalam Yesus Kristus, kita jujurlah dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat yang ke-6. Mau dilengkapi kan? Dari ayat 3 sampai ke-6. Ayat yang ke-6 ya. Kita baca 2, 3 ya. Orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Nah, sebenarnya katakan tertangkap oleh ketidakjujurannya. Jadi orang yang jujur dilepaskan oleh kebenarannya, tetapi pengkhianat tertangkap oleh hawa nafsunya. Nah, ini agak susah kita mengerti. Tapi ada terjemahan lain dalam Alkitab kita. Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkan ayat ini dalam bahasa yang mudah dimengerti. Artinya begini: orang jujur selamat karena ketulusan hatinya. Orang yang tak dapat dipercaya terprosok oleh keserakahannya. Itu pakai istilah itu. Nah, jadi orang yang jujur selamat oleh ketulusannya atau oleh kejujurannya. Nah, orang yang tidak dapat percaya, tidak dapat dipercaya, jatuh oleh keserakahannya. Nah, tergantung kita lah mana kita pilih. Mau hidup dalam ketulusan atau mau hidup dalam yang tidak dapat dipercaya. Kawan itu nggak bisa dipercaya, ya? Ya, kawan itu nggak bisa dipercaya. Nah, ada kan seperti itu, istilah seperti itu. Nah, kita pilih yang mana? Tulus hati atau jujur? Amin teman-teman. Ya, jadi dalam hubungan kita antara anak dengan orang tua, ya harus jujur. Ya, harus jujur. Jujur pemakaian uang. Ya, pemakaian uang dalam arti maksudnya begini, kalau mau jajan, ya jajanlah yang benar. Ya. Jangan sembarang ambil dari dompet papa mama. Udah hilang uangnya di situ 10.000, 50.000, 100.000. Nah, mana uang papa mama di situ? Oh, nggak tahu mah, nggak tahu pak. Padahal dia yang ngambil. Bohong dia. Nah, kalau kayak gini akan jatuh oleh keserakahannya itu. Tapi kalau tulus, dia akan selamat dari ketulusan. Jadi walaupun sudah hilang di situ uangnya di situ, tapi kalau dia jujur, ya mah memang aku yang ngambil tadi. Aku mau beli ini, aku perlu ini. Selamat dia. Selamat dia. Tapi kalau tidak, aku enggak. Tapi kemudian ketahuan, apa yang terjadi?
jatuh dari ketidakjujurannya itu. Pilih mana? Tapi sayangnya kita memilih dalam kejujuran. Amin. Ya pacaran juga begitu, teman-teman yang pacaran, teman-teman yang bersahabat, jujur, tak boleh ngomong bohong. Ya, dibilangnya pacarnya 1, padahal 2. Di sini 1, di situ sana lagi, lain lagi. Gak ada gitu kan? Yang pacaran nggak tahu deh ya, yang dari ya SMA lah, entah kelas 2 atau kelas 3 yang kuliah, harus jujur. Kalau nggak jujur akan jatuh dari ketidakjujuran itu. Nah, terakhir ya, kan malam minggu kita hari. Terakhir ayat yang ke-11 semua. 3, 6, 11. Oh, cepat kali. Ya. Ayat yang ke-11 kita baca bersama-sama. Amin. Ya, 2, 3. Iya. Jadi keren juga. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Bagaimana ini bisa ada dalam keseharian kita? Jadi terjemahan lain katakan begini: karena orang jujur memperindah rumah atau kota, tetapi perkataan orang jahat justru merusakkan rumah, merusakkan kota. Jadi kalau membaca terjemahan yang mulia juga ya. Itu dari kejujuran. Jadi orang jujur itu akan kokoh, akan kuat dalam menjalani hidup ini. Itulah orang yang jujur. Orang yang jujurlah yang bisa kuat, yang bisa kokoh dalam menjalani kehidupan ini. Kenapa? Ya karena dia di dalam Tuhan. Jadi dengan kata lain, orang yang jujur itu pasti orang yang takut akan Tuhan. Dan orang yang takut akan Tuhan pasti kokoh, kuat dalam menjalani kehidupan ini. Di luar itu tidak bisa. Dan itulah yang dikatakan justru akan meruntuhkan hidupnya. Ini pakai istilah meruntuhkan kota, ya, meruntuhkan rumah, menghancurkan rumah, atau istilah kesehariannya menghancurkan hidup kita. Nah, teman-teman yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita baca istilah ini ada dalam pemahaman lain dalam Amsal 14 ayat 11. Amsal 14 ayat yang ke-11. Ketika memakai istilah kota, itu diartikan itu rumah. Rupanya ada dihubungkan ke ayat yang ke-11 pasal 14. Amin. Ya, kita baca bersama 2, 3 ya. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Wih, manis sekali terjemahan ini. Apa? Ini bukan terjemahan. Apa? Firman ini. Nah, jadi kan tadi ayat yang ke-11 pasal yang ke-11 katakan berkat orang jujur memperkembangkan kota atau memperkembangkan rumah, memperkembangkan hidup kita ini. Tetapi mulut orang fasik justru meruntuhkan hidupnya, meruntuhkan hidup kita, meruntuhkan rumah kita, meruntuhkan keluarga kita. Itulah maksudnya. Lalu dihubungkan dalam pasal 14 ayat yang ke-11. Rumah orang fasik akan musnah, tetapi kemah orang jujur akan mekar. Mekar itu diartikan itu meluas, apalagi berkembang, apalagi istilah dipakai maju, apalagi istilah lain. Ya, bergerak maju, bergerak ke depan lah, pantang mundur. Nah, teman-teman yang kekasih, rumah atau kota dalam pemahaman ini juga berkaitan dengan apapun yang sedang kita bangun dalam hidup ini. Bangunlah dalam kejujuran. Belajarlah dalam kejujuran. Dalam keluarga, berkeluargalah dalam kejujuran. Yang sudah berkeluarga sini kan saya pendeta dan Mama Kopaya yang di situ.
siapa lagi? Dan yang menuju berkeluarga kan? Ya. Jadi dalam keluarga berkeluargalah dalam kejujuran, dalam belajar pendidikan belajarlah di dalam kejujuran. Lakukanlah itu dalam kejujuran. Apalagi dalam pekerjaan, dalam pelayanan, lakukanlah dalam kejujuran. Jangan bohong-bohong, nanti akan hancur. Itu tadi. Dalam mencari pekerjaan, carilah dalam kejujuran. Jangan bohong-bohong. Ya, seharusnya dia nggak bisa itu, di mana aku bisa kok. Tapi ketika dalam pekerjaan, kan hancur. Begitulah. Termasuk dalam kalau ini kan dalam pendidikan. Dalam pendidikan kita. Ya, kalau teman-teman baca di Kompas, ya, karena di tempat kita kan ada Kompas juga ya. Ya, ketika kami pelayanan di distrik 1, saya bagian panitia pendidikan di distrik. Jadi banyak berhubungan dengan PKMI, maksudnya sekolah-sekolah. Ya, sekolah-sekolah kita, maksudnya ada PKMI 1 di Palembang, PKMI 2, PKMI 3. Jadi banyak berhubungan ke situ. Baik yang TK, SD, SMP, SMA. Banyak komunikasi di situ. Nah, teman-teman yang sehubungan dengan ini ya, dalam kejujuran, ya, dalam kejujuran. Ada kan yang mau masuk kuliah itu ke tempat universitas yang favorit, contohnya seperti UGM, UI, apa lagi ya, dan lain sebagainya. Nah, biasanya sekolah-sekolah itu, ini informasi ya. Dan itu dibaca juga, kita baca juga di berita-berita, termasuk juga ya, berita elektronik itu, termasuk yang dari berita-berita yang sudah dicetak, ya, seperti Kompas dan lain sebagainya. Jadi kan ada yang masuk sistem undangan, ya. Nah, ada yang masuk ini dan lain sebagainya. Akhirnya dia masuk juga di sekolah itu. Tempat di universitas itu. Ini saya katakan ini karena teman-teman ada yang akan masukkan perguruan tinggi. Nah, jadi yang masuk ke situ itu ada bohong-bohongnya sedikit. Contohnya masuk di UGM, masuk di UI, masuk di mana gitu ya. Dari sekolah ini masuk ke situ, dari sekolah ini masuk ke situ. Nah, tapi ketika masuk di situ sebenarnya standar anak ini tidak sepintar itu. Tapi dia masuk ke situ karena berdasarkan relasi, berdasarkan hubungan keluarga, berdasarkan ini, berdasarkan itu. Nah, ketika kuliah di situ, ada dosen-dosennya di situ, ada guru-gurunya di situ. Kayak gininya siswa yang dari sana, gitu. Lalu ada feedback lagi kan. Nah, ketika kalau kami rapat dari guru-guru itu kan, nah, kita membicarakan malu juga kita. Nah, jadi rupanya yang dikirim ke situ anak-anak pejabat, gitu ya, anak-anak pejabat, ya dari daerah-daerah, anak bupati, anak sekda, anak apa gitu. Tapi sebenarnya nggak mampu dia masuk ke UI, nggak bisa dia masuk ke UGM, nggak bisa masuk ke Trisakti, apalagi yang bagus itu, lain sebagainya lah, nggak bisa. Tapi karena relasi, karena hubungan inilah hubungan cocok mencocokkan. Hubungan bohong-bohong dikit, akhirnya ya hancurlah hidup mahasiswa itu. Mari kita pilih, teman-teman. Mari kita pilih. Kalau saya dan anggota keluargaku, kami akan memilih hidup dalam kejujuran. Dan saya yakini juga teman-teman mau hidup dalam kejujuran. Amin. Daripada nanti ketahuan, anaknya siapa, atau daripada rupanya tamatan dari SMA Negeri 1, SMA Negeri 2, SMA Negeri 3 di sini. Iya, dari SMP 1, SMP 2, SMP 3. Begini rupanya hasilnya. Nah, gitu. Itu rupanya kepintarannya. Bukan dalam aslinya begitu. Tapi kalau itu benar-benar membanggakan itu. Dan ada juga yang asli ya. Maksudnya dia memang pintar, masuk ke UI, masuk ke mana ya, ke Unsri, masuk ke ya, perguruan tinggi yang bagus lah, dan memang hasilnya bagus.
Nah, teman-teman yang kekasih, saya menyampaikan ini kepada kita karena ketika kita jujur dari sekarang, masa muda, masa remaja, itu akan menentukan jalan hidup kita ke depan. Bekerja dari sekarang dalam kejujuran, berpacaran dari sekarang dalam kejujuran, belajar dari sekarang dalam kejujuran, itu akan menentukan hidup kita ke depan. Dan itu akan membuat kita hidup dalam kekokohan iman yang tangguh, iman yang hebat. Itu yang dikatakan dalam firman tadi, berkat orang jujur memperkembangkan rumah, memperkembangkan kehidupannya. Tapi kalau dalam ketidakjujuran justru akan meruntuhkannya. Itu yang tadi, ketika kuliah dia masuk ke UI bukan karena dalam kepintaran, tapi karena relasi, karena dia anak pejabat. Ya pejabat, tapi ada juga anak pejabat yang bagus ya, yang pintar ya. Ya sebenarnya nggak bisa dia, tapi dipaksakan bisa, itu yang justru akan menjatuhkannya. Kita pilih yang mana? Nah, teman-teman yang kekasih, sekalipun filosofi dunia, apa filosofinya? Sekalipun gaya hidup dunia, ya, bahwa orang jujur akan diinjak-injak, tapi kita harus memilih orang yang jujur itu tidak akan diinjak. Dia memang diinjak kadang-kala, memang dia dijatuhkan, memang dia kadang-kadang di awal-awal itu kalah, tapi lama-kelamaan dia akan tampil sebagai orang yang hebat. Jadi orang dunia katakan memang bahwa orang jujur itu akan diinjak-injak, orang jujur itu akan hancur, orang jujur itu usahanya tidak akan maju. Ya. Tapi itu saya pakai istilah sepandai-pandainya tukang melompat akan jatuh juga. Pasti yang akan ketahuan juga orang jujur. Yang akan hebat juga orang jujur. Yang akan maju juga orang jujur. Untuk mengakhiri renungan ini kita baca Mazmur 50 ayat 2-3. Caranya jadi lama juga ya, kurang 5 menit dari ungkapan. Mazmur 50 ayat 23b ya, itu 3b yang menjorok ke dalam ya, mulai dari kalimat atau kata siapa. Amin teman-teman. Ya, untuk mengakhiri renungan ini kita baca Mazmur 50 ayat 2-3b, menjadi pribadi yang jujur ya. Kita baca 2-3 ya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sekali lagi kita baca 2 ya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Jadi kunya di situ tuh huruf K besar, itu maksudnya Tuhan ya. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan dari Allah akan Allah perlihatkan kepadanya. Jadi mari teman-teman pemuda, pemudi, remaja Kristen, remaja P3 Geni Navision, kita menjadi pribadi yang jujur. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Kami boleh ditegur dan diingatkan. Biarkan kami menjadi pribadi, biarkan kami menjadi pemuda-pemudi, remaja yang jujur dalam kehidupan ini, dalam pendidikan kami, dalam persahabatan pergaulan kami, dalam hubungan kami dengan orang tua. Kami hidup dalam kejujuran. Tolong kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Tuhan berkati firman Tuhan yang disampaikan. Dalam kita senantiasa menjadi anak Tuhan yang jujur dalam setiap kita. Baiklah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita akan berdoa syafaat. Kita akan bersama berdoa. Yang pertama kita
Berdoa senantiasa mengucap syukur pada Tuhan bahwa Tuhan sudah memelihara kita selama 1 minggu ini. Dan juga kita akan berdoa bagi teman-teman kita yang tidak bisa hadir, bagi teman-teman kita yang tidak pernah hadir, kita berdoa agar Tuhan senantiasa menjamahkan mereka ketika berdoa pandemi terjadi saat ini. Dan kiranya Tuhan yang menolong bagi kita kesehatan, kemampuan, dan juga menolong orang-orang di luar sana yang bekerja di bidang medis agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan yang ekstra. Kita juga berdoa bagi Bapak Ibu Gembala tempat ini dan staf pengerja agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan dalam melayani. Sebelum itu kita akan memuji Tuhan, kita mau katakan janjimu seperti fajar. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri. Kita percaya bahwa janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari, tidak akan pernah terlambat bersinar untuk menyinari kehidupan kita. Kita katakan ketika Tuhan ada di kehidupan ini, ketika Tuhan ada di kehidupan ini, jalan yang harus kami pilih Bapa. Harus ku pilih, kami tidak mampu Tuhan. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Kami tahu kami tidak pernah sendiri Bapa. Ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang menggendong kami, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
Bapa. Kami juga berdoa Tuhan bagi Bapak Ibu Gubernur ini, khusus bisa memberikan kekuatan daripada Tuhan, agar dalam menggembalakan jemaat Tuhan, Engkau saja senantiasa memberkati para hamba Tuhan Tuhan. Bersama pekerja masih praktik memberkati Tuhan, agar Tuhan senantiasa memberikan kekuatan daripada Bapak kesehatan dan keselamatan, agar mereka memberikan yang lebih baik hanya bagi kemenangan saja Bapa. Kami juga berdoa bagi setiap kami hadir Tuhan, bagi teman-teman kami dalam pendidikan, pekerjaan Engkau senantiasa memberkati kami Bapa, berkati orang tua kami, berkati masa pendidikan kami, pekerjaan kami, agar kami jadi sukses, jadi berhasil, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama saja Bapa. Kami berdoa Tuhan bagi saudara kami, berkati, menjadi pergumulan kami, dan percaya senantiasa memberkati kami semua Bapa. Terima kasih Yesus, bagi doa kami kurang sempurna ini, hanya Kau saja mempengaruhi Bapa. Dan kami akan akhiri dengan doa yang Kau ajarkan pada murid-murid-Mu, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, kuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dilakukanlah di bumi seperti surga. Berikanlah pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kesalahan pada kami, dan dalam dalam pencobaan tetapi lepaskan kami daripada jahat. Tuhan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan saja. Dialah kasih karunia daripada Allah Bapa kita dan daripada Anak Yesus Kristus serta persekutuan di dalam Roh Kudus. Kiranya telah menyertai, menolong, menguatkan, memberkati kita sekalian hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Shalom teman-teman. Shalom. Ya. Baik teman-teman. Ini yang saya khotbah singkat saya kedua kali sejak kami ada di sini, karena kami di sini banyak. Ada saya, ada Bang Jese, ada Kak Intan, ada Bu Pendeta juga. Itu ganti-gantian. Nah, apalagi tahun lalu itu kita mulai bulan 9 atau bulan 10. Kita langsung ini ada persiapan Natal. Kami tetap mengingatkan teman-teman dalam pergaulan kita, dalam persahabatan kita. Kami berempat di sini, saya, Bu Pendeta, Kak Intan, dan Bang Jesse itu adalah hamba Tuhan kita di sini. Ya, hamba Tuhan kita di sini. Baik Kak Intan maupun Bang Jesse, Bu Pendeta, itu kami sama-sama hamba Tuhan di sini. Yang membedakan ada yang sudah pendeta, ada yang belum. Itu saja ya teman-teman. Jadi kami tetap dipanggil sebagai hamba Tuhan di sini. Nanti ada yang lain. Itu kalau di metodis ya teman-teman. Jadi dalam pergaulan kita juga, persahabatan kita, itulah sebabnya saya memanggil mereka ya abang, ya Bang Jesse, Kak Intan, ya Kak Intan, ya sebenarnya bisa juga kita panggil guru atau guru Injil, ya guru Intan. Ya, atau Bang Jesse kalau di kampung sana itu dipanggil juga pendeta muda, forum mahasiswa. Nah, jadi untuk kita saling ya, iyalah karena kan ada yang membimbing kita sebagai abang rohani, kakak rohani di tempat ini. Ya demikian itu saja. Selamat malam minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Ya, silakan Kak Intan untuk sampaikan. Shalom. Kurang semangat. Shalom. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama singkat, yang kedua agak panjang. Yang pertama, di tengah-tengah kita ada yang baru, ya. Iya, ini bukan mahasiswa, tapi ini sama dengan kakak juga, abang guru. Ya, boleh perkenalan dulu ke depan? Silakan. Ya, mungkin teman-teman boleh kita dengar ya. Mana sih, jangan nanya sama kakak. Siapa itu kak? Siapa itu kak? Kenapa? Shalom. Shalom. Jadi kami. Oke, siap. Terima kasih atas kesempatannya bagi saya pribadi pada saat ini. Mungkin ini P3M yang pertama saya di sini ya. Dan juga ini adalah ibadah yang saya rindukan seperti itu, karena saya sering ke sini tetapi tidak pernah mengikuti P3M. Tapi puji Tuhan pada malam hari ini saya boleh bergabung beribadah bersama teman-teman semua. Ya, perkenalkan, nama saya Daniel Adi Afrika. Ya, saya pada saat ini pelayanan sebagai asisten GS dan juga diperbantukan melayani di GMI Anugerah Lubuk Linggau. Asal saya dari Jambi dan suku saya suku Jawa. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nanti secara pribadi juga bisa Kak. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oh, tangan dong. Sama bergabung masih sendiri. Kalau mau daftar boleh. www.bangdaniel.com ya. Oke, yang kedua teman-teman, pengumuman. Oh, ada lagi. Boleh ke depan Kak? Udah. Cici. Udah ya? Tapi belum. Namanya siapa Cici? Tiffany. Oh, Tiffany. Yang lain tak kenal ya? Kami dulu. Selamat datang Tiffany. Ditunggu untuk satu yang akan datang berkumpul bersama di tempat ini. Ya. Teman-teman, pengumuman yang pertama pada tanggal 26 Februari, ingat ya. 26 Februari kita akan ada Zoom P3 Misa Distrik 5. Oke, kita tetap ibadah di tempat ini tapi melalui Zoom bersama dengan P3 Misa Distrik 5. Tidak temu raga, tapi Zoom. Ya. Itu ya teman-teman. Lalu ini yang baru temu raga. Tanggal 26 Maret hari Sabtu jam 5 sore itu kita ada jumpa pemuda, yaitu dari GMI Payakabung, GMI Prabu Muli, dan GMI Muara Enim. Kita sebagai tuan rumah. Jadi teman-teman, kita boleh hadir mengikutinya ya. Baik PRMI maupun juga P3MI, semuanya hadir. Jangan datang jam 5, datanglah setengah 5. Itu info pertama, nanti ini akan diinfokan lagi. Untuk petugas menyusul, nanti akan diinfokan kepada pribadi yang akan melayani. Ingat ya itu. Dan acara selanjutnya tanggal 19 Februari, ini masih Februari lagi, kita akan ada Valentine Day. Jadi kita akan ada kebersamaan. Makanya jangan bicara, dengarin kakak di sini ya. Oke? Kudengarkan nanti kau berbicara, maka dengarkan dulu kakak berbicara di sini. Ya, tanggal 19 Februari kita akan ada acara kebersamaan Valentine Day. Di mana? Di gereja. Ya. Dress code-nya pink atau merah. Pink atau merah. Jangan kau pakai biru deh. Oke? Pink ya. Bisa pink, bisa merah, terserah deh. Pink atau merah. Boleh pink, boleh merah. Nah, kita akan ada tukar kado. Kadonya dibungkus koran. Harga kadonya minimal 30.000, maksimal boleh lebih. Minimal 30.000. Itu dalam bentuk barang. Tidak boleh sabun, tidak boleh cukur jenggot, tidak boleh makanan, tidak boleh odol dan sebagainya. Belilah barang. Oke ya. Mau itu pecah belah, mau itu barang gantingan, terserah, yang penting bentuk barang. Yang bawa makanan, tadi pendeta baru bilang ya, jujur. Oke, teman-temannya sudah prepare dengan baik, beli kado yang baik, ya masa kalian belinya coklat. Coklat nanti ada tersendiri lah. Pokoknya belilah kado yang benar-benar bisa dikenang. Oh, ini aku dapat dari Valentine kemarin gitu ya.
Jangan belikan sama pacarnya yang baik, masa sama temannya nggak baik. Oke ya, 30.000. 30.000, jangan di bawah 30.000. Boleh 50.000 ke atas, boleh 100.000 terserah. Pokoknya paling kecil 30.000. Oke ya, itu untuk Valentine kita. Kadonya diapain? Dibungkus apa? Plastik? Koran ke kawan. Oke ya. Kita mulainya tetap jam 7. Jadi teman-teman bolehlah jangan terlambat ya. Oke, selanjutnya ini kita akan ada retreat. Oke, ke Pagar Alam. Tanggal 15 sampai 16 Mei. Tapi ada tanda garis merahnya lagi. Kalau COVID sudah melandai, kalau COVID-nya masih tinggi, maka kita tunda. Tapi ini sudah direncanakan, maka kita ada kontribusi per anggota. Karena ini bulannya masih panjang, maka teman-teman bisa nabung. Satu orang dikenakan biaya yang pelajar dan mahasiswa 100.000, yang pekerja lebih dari 100.000. Nggak ditentukan nominalnya, tapi jangan di bawah 100.000. Ya, nah tabungan mulai minggu depan kepada Kak Lydia Tambunan, karena sudah dipercayakan. Jangan lagi ke Kak Genia. Kak Genia itu bendahara umum, jadi jangan diganggu gugat. Tabunglah sama Kak Lydia. Kak Lydia dicatat siapa yang nabung. Jangan supaya nanti ketika kita jadi di tanggal 15 merepotkan orang tua. Itu nggak bagus ya. Jadi belajarlah untuk bertanggung jawab. Aku punya uang segini, aku mau pergi. Terserah nanti mamanya mau kasih jajan, itu urusan belakangan. Yang penting tanggung jawab dulu untuk pribadi. Berapa kita tabung? Ya, bukan 100 perak ya, 100.000. Ditabunglah mulai dari sekarang teman-teman ya. Tapi ingat, ini jangan jadi, kalau nggak jadi, kakak ini PHP, enggak ya. Kakak nggak janjikan ya, tapi kan ada tapinya tadi. Kalau COVID sudah turun, kita pergi. Tapi kalau COVID masih tinggi, ya kita doakan lah. Karena nanti di lain waktu kita pergi kan. Jadi yang penting cuannya ada dulu. Ya, cuan tak kate kita nak pergi cemano. Oke. Nah itu aja teman-teman. Untuk pengumumannya diingat, ini sudah diinfokan ya. Jangan nanti waktu kakak umumkan lagi, kakak ini udah umumkan. Udah umumkan ya. Ada 4 hal: jumpa pemuda, Zoom, Valentine, dan juga retreat kita. Itu saja untuk petugas minggu depan. Silakan Bu. Oke, terima kasih buat Kak Ida untuk infonya. Untuk petugas minggu depan, Sabtu 12 Februari 2022, pemimpin ujian atau liturgis C. Vero, firman Tuhan Ibu Pendeta Gusrini, musik Saudara Rafael, dan LCD Saudari Dea. Itu saja pemimpin ujian C. Vero, firman Tuhan Ibu Pendeta Gusrini, pemusik Saudara Rafael, dan LCD Saudari